Aku, kamu, agen perubahan. Kamu, aku, agen perubahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Salam, Om Swastiastu. Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat Bapak Ainur Rafiq, SPD, selaku Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Menganti. Yang terhormat Bapak Rangga Pratama Wahyudiarta, SSN, selaku Fasilitator Kegiatan. Yang terhormat Ibu Tri Mardiana, SPD, selaku Fasilitator Kegiatan ROOTS. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan karena berkat rahmatnya kita masih bisa berkumpul untuk bersama-sama menimba ilmu dari para fasilitator yang luar biasa. Kegiatan kursus kali ini bertujuan untuk dapat menyebarkan hal positif di lingkungan sekitar kita dan untuk bertujuan mengampanyekan kegiatan perundungan dalam kegiatan Fruits Day. 2, 3. Sebelum memulai acara, perkenalkan nama saya Orisa Valencia Angela Dinata. Dan saya Nadia Amita Tobing selaku MC pada pagi hari ini untuk membacakan susunan acara pada hari ini. Pembukaan, yaitu kata sambutan dari agen perubahan, kata sambutan dari fasilitator, kata sambutan dari Bapak Kepala Sekolah. Dan selanjutnya kegiatan pertama, apa itu perundungan, video role player, kota perubahan, tabel perilaku positif, dan deklarasi dan penutupan. 3. Terima kasih. Selanjutnya kata sambutan. Kata sambutan akan disampaikan oleh Fidela Latifah Haryati selaku agen perubahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Kepala SMA Negeri 1 Menganti, yang saya hormati Dewan Guru beserta staf SMA Negeri 1 Menganti, serta teman-teman yang saya sayangi. Pertama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya kepada kita semua sehingga kita bisa mengikuti acara Fruits Day ini. Salawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada Nabi besar Muhammad SAW yang kita harapkan syafaatnya. Perkenalkan, saya Fidela Latifah Haryati sebagai perwakilan agen perubahan SMA Negeri 1 Menganti yang akan menjelaskan apa itu Fruits Day. Fruits Day adalah hari unjuk informasi dan kreasi tentang pencegahan perundungan di sekolah. Fruits Day bertujuan untuk menularkan perilaku positif kepada seluruh warga sekolah dengan mengkampanyekan pesan anti perundungan melalui berbagai karya seni. Terakhir, saya mengucapkan banyak terima kasih kepada seluruh warga sekolah yang telah mendukung dan menyukseskan acara ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Selanjutnya kata sambutan dari Bapak Rangga Pratama Wahyudiarta dan Ibu Tri Mardiana selaku fasilitator kegiatan ROOTS. Berbicara tentang anti perundungan memang membutuhkan energi yang lebih karena terkadang antara pelaku dan korban itu tidak mengerti perilaku yang bagaimanakah yang termasuk dengan perundungan ataupun yang tidak. Sehingga dengan adanya program ROOTS ini diharapkan duta-duta perubahan bisa menjadi contoh, bisa memberikan sebuah pengertian kepada teman-temannya sehingga bisa mengerti bahwa perundungan itu yang seperti ini, yang tidak termasuk perundungan itu yang seperti ini, sehingga semuanya bisa jelas dan akhirnya nanti tercipta sebuah kondisi lingkungan pergaulan yang baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Salam agen perubahan. Anak-anak, terima kasih untuk agen perundungan yang selama ini mengikuti kegiatan dengan baik. Saya harap kalian mampu mengaplikasikannya di dunia nyata dengan baik, mampu menularkan ilmu-ilmu yang selama ini kalian dapat untuk teman-temannya. Nah, untuk anak-anak Semanim, kami harap di sekolah ini sudah tidak ada lagi yang namanya kegiatan bullying. Kita atau kalian sebagai pelajar harusnya saling menyayangi agar sekolah kita semakin
aman dan nyaman, serta kalian bisa nanti semakin berprestasi di sekolah kita. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Selanjutnya, kata sambutan dari Bapak Haji Ainur Profik selaku Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Menganti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku, siswa-siswi SMA Negeri 1 Menganti yang sangat saya banggakan. Pada kesempatan ini saya sampaikan selamat kepada anak-anak yang tergabung dalam agen anti perundungan. Ya, saya pesankan kalian yang sudah dibimbing, dilatih, diberi bekal, diberi informasi kaitan dengan apa itu perundungan, tolong bisa menyampaikan, menularkan apa yang sudah kalian peroleh itu kepada seluruh teman-temanmu di SMA Negeri 1 Menganti. Kemudian untuk anak-anakku, seluruh siswa-siswa SMA Negeri 1 Menganti, saya berharap di SMA Negeri 1 Menganti ini tidak ada kegiatan yang masuk kategori perundungan ya. Jadi sekecil apapun, bentuknya apapun dihindari sehingga sekolah ini bisa menjadi sekolah yang enak, sekolah yang nyaman, sekolah yang menyenangkan tanpa ada kegiatan perundungan sedikit pun ya. Semangat semuanya belajar, semoga sukses. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salamnya kan begini. Selanjutnya memasuki acara inti yaitu pemaparan materi oleh agen perubahan. Materi yang pertama yaitu apa itu perundungan? Apa itu perundungan? Perundungan adalah tindakan yang dilakukan secara sengaja untuk menyakiti seseorang secara fisik, verbal, psikologis, serta oleh seseorang terhadap seseorang yang tidak merasa berdaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan poster berjudul Stop Bullying. Pertama-tama saya akan menjelaskan terlebih dahulu, apa sih bullying itu? Bullying atau perundungan merupakan tindakan yang secara sengaja dilakukan pelaku untuk menyakiti secara fisik, verbal maupun mental korban. Seperti yang bisa dilihat di poster, perundungan dibagi menjadi 4 macam. Yang pertama, perundungan verbal, yang mana pelaku menggunakan kata-kata atau ucapan untuk menyakiti korban. Yang kedua, perundungan fisik, yang mana pelaku menggunakan tindakan kekerasan fisik untuk menyakiti korban. Yang ketiga, perundungan dalam interaksi, yang mana pelaku mengganggu hubungan antar teman korban. Dan yang terakhir adalah perundungan seksual, yang mana pelaku melecehkan secara seksual korban. Selain itu, ada cara untuk mengatasi perundungan ini, yaitu dengan cara mempertemukan kedua belah pihak untuk saling mengobrol, meminta maaf, dan berjanji untuk tidak mengulangi lagi. Isi dari poster ini yaitu untuk menjelaskan apa itu bullying dan mengajak untuk mengatasi itu. Untuk itu, mari kita atasi aksi perundungan bersama-sama. Selanjutnya, saya akan mempresentasikan tentang poster yang berjudul Saya Akan Menghentikan Cyberbullying, yang mempresentasikan tentang arti atau makna dari cyberbullying. Cyberbullying atau perundungan dunia maya ialah suatu bullying atau perundungan dan menggunakan teknologi digital. Hal itu dapat terjadi di media sosial, platform chatting, platform game, dan ponsel. Isi dari poster ini adalah mengajak kita untuk menghentikan cyberbullying ini karena dapat mengakibatkan dampak bagi korban seperti menimbulkan rasa takut, tertekan, atau sakit. Untuk itu, mari kita sama-sama hentikan cyberbullying ini. Di sini saya akan mempresentasikan sebuah poster berikut yang berjudul Saya Tidak Akan Membeda-bedakan. Bisa dilihat dari poster berikut bahwa kita sesama manusia memiliki kekurangan dan kelebihan masing-masing. Jadi kita tidak boleh membeda-bedakan, baik itu warna kulit, agama, maupun bentuk badan dan sebagainya. Dan kita juga tidak boleh takut berbeda, karena kita sudah diciptakan seperti ini. Jadi kita harus lebih banyak bersyukur dan lebih percaya diri. Kali ini saya akan mempresentasikan sebuah poster tersebut yang berjudul Saya Tidak Akan Mencela Teman. Terdapat di dalam poster ada beberapa gambar yang menunjukkan
seseorang mendapat bulian dari orang lain. Gambar yang pertama adalah gambar kita anggap saja seorang siswa yang mendapat celaan dari orang lain atau teman-temannya. Lalu, gambar yang kedua adalah seorang siswa tersebut merenung sendiri, lalu menangis dan berpikir apa yang telah terjadi di sekolahan. Hingga ia berpikir bahwa sekolahan adalah tempat yang menyeramkan untuk dia karena banyak yang membuli dia. Setelah itu, gambar yang ketiga adalah gambar tangan yang menunjukkan bahwa kita harus berhenti melakukan pembulian terhadap orang lain karena dapat membuat korban bullying terganggu psikologisnya. Intinya, kita sebagai manusia tidak boleh membuli orang lain karena dapat membuat korban bullying tersebut mentalnya menjadi turun hingga terganggu kehidupannya. Saya Ferita Octavia akan mempresentasikan poster di samping. Poster di samping mengilustrasikan tentang toxic relationship, di mana toxic relationship merupakan hubungan tidak sehat dalam suatu hubungan seperti kekerasan, sakit, kesedihan, posesif dalam hal yang tidak baik, dan lain-lain. Jika kita berada di zona itu, sebisa mungkin kita harus keluar dari zona tersebut. Karena hubungan adalah sejatinya tentang kebahagiaan, senyum, tawa, dan kenangan indah. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, setelah dijelaskan apa itu perundungan, peserta menampilkan hasil karyanya. Setelah ini, dari agen perubahan akan menampilkan video role play. Selamat menyaksikan. Lihat, siapa itu? Itu kan anak ambis di kelas kita, ya kan? Ya punya kerjanya itu belajar terus. Alah, palingan dia cari buka depan guru. Kata rajin dan hebat gitu dan. Gimana kalau kita kasih pelajaran aja? Setuju, aku sudah muak sama dia. Mau kemana sih? Kok kelihatannya sibuk banget? Kita mau ke ruang guru. Ya, ada urusannya biasa. Harus kita selesaikan. Malah bilang aja kalau kamu mau cari balapan. Bener tuh, dasar kamu cari buka. Mending kalian perginya dari sekolah ini. Sekolah kita itu nggak butuh ya orang kayak kalian. Itu Cynthia sama Nisa bukan sih? Kok kayak kelihatan bisa gitu? Sepertinya benar. Udah kita samperin aja. Ayo, kita biar kelihatan apa. Hei, ada apa ini? Lebih baik kalian jangan ikut campur deh. Iya, ini tuh urusan kita ya sama anak yang suka cari muka ini. Kalian pasti lagi gangguin Cynthia sama Nisa kan? Lah emang iya kenapa? Nggak suka. Lagian anak ini pantas dapat pelajaran dari kita. Kalian kan sudah besar. Kalian juga bisa berpikir kan? Apa yang kalian lakuin itu salah. Gak usah sok tahu deh. Jangan merasa paling benar ya. Udah, sekarang lebih baik kalian minta maaf sama mereka. Ya, mereka pasti sedih karena kalian. Lah, ngapain kita minta maaf ke dia? Ini orang dia yang salah kok. Iya, siapa suruh dia cari muka? Kan guru. Ya udah kalau gitu kita laporin ke BK aja. Yuk kita ke BK. Iya deh, iya kita minta maaf aja. Ngapain sih? Daripada masuk BK. Ya udah, kita minta maaf ya. Ya udah deh, kita minta maaf. Ya, kita maafkan. Nah gitu dong, bagus. Ini. Terima kasih banyak ya sudah menolong kita. Ya, terima kasih ya. Iya, sama-sama. Lain kali kalian gak usah takut ya, soalnya mereka tuh cuma iri sama kalian. Nah, kalian kalau ada masalah gitu langsung aja lapor ke BK, nggak perlu malu. Pasti BK ngebantu kalian. Ya, kalau gitu kita pamit dulu ya, kita ada urusan. Sekali lagi terima kasih ya. Ya, sama-sama. Hei, punya mata enggak?
Maaf kak, ini lantainya licin. Halah, itu paling cuma alasan. Nah ya benar, mana ada lantai licin. Kata gesek-gesek gak jatuh. Bukan seperti itu kak, Mudafar ini benar-benar tidak sengaja kak. Maaf kak, sekali lagi kak. Kamu kenapa ikut-ikut? Gak usah ikut-ikut. Tahu, badan udah kayak lidi, nyolot lagi. Harusnya sadar diri dong. Satunya ini juga nabrak orang alasannya lantai licin. Bilang aja kuratan badan. Kelihatan sih, badannya aja udah kayak karung beras. Malah lebih mirip ke beduk masjid gak sih? Iya nggak apa. Maaf kak, kami buru-buru mau ke UKS kak. Ayo. Mana? Enak aja, belum selesai. Lama-lama kalian berani ya sama kelas? Dasar, ada kelas gak tahu sopan santun. Mau ngapain juga ke UKS? Mau ambil obat diet? Atau menambah berat badan? Kayaknya sih, bagian bisa ambil obat yang benar. Matanya aja minus. Nanti niatnya ambil obat diet, ternyata ambil krim pemutih. Nggak apa-apa sih, berguna juga buat temannya. Iya sih, biar gak bulu-bulu amat kayak alas panci. Dasar. Hei, ada apa ribut-ribut? Udah deh, nggak usah ikut-ikut. Kan aku cuma nanya ada apa. Ya di kelasmu nabrak orang malah nyolot. Bukan seperti itu kak, kami tadi sudah minta maaf. Tapi kakak ini malah ngatain kita yang kurang enak gitu. Kok lu suka dong pasti? Ini emang ya, aku tuh lebih percaya sama Krisna. Dia tuh gak pernah berbohong. Lagian buat apa dia juga berbohong? Dia tuh baik dan sopan. Hah? Gak mungkin bohong. Emang kamu lihat kejadian barusan? Enggak kan? Lagi pula sifat orang itu bisa berubah-ubah. Wajahnya aja polos, kelakuannya kayak ih. Nah, nggak usah jadi yang paling sok benar deh. Loh, udah bel. Yalah, terserah kalian mau bilang apa. Pokoknya biarin Krisna dan Mudafar pergi atau aku aduin perbuatan kalian. Dasar, rusak suasana. Ayo. Lihat tuh anak yang curang kemarin. Oh, iya nih kesempatan. Hei, kalian berdua, Silidi sama karung beras. Sini kalian. Kakak panggil kami. Ya iyalah. Selain mata kalian yang minus, ternyata telinga kalian juga tuli. Kak, tolong bicara dengan yang baik sama kita. Walaupun kakak ini senior, seharusnya kakak ini bisa menyentuhkan yang baik sama kita. Ya ini udah baik loh. Kalian aja yang gak tahu tata kerama. Lama-lama kalian bikin emosi ya. Bukannya merubah diri sambil merawat, malah sengongnya yang ditingkatkan. Kelihatan sih nggak ada perubahan, nggak niat berubah juga. Hah, emang kalian udah cocok sih dipanggil Silidi sama si karung beras. Oke. Kalian bully Krisna sama Mudafar lagi? Hah, dibully lagi? Iya, Ney. Kemana aku lihat, Krisna sama Mudafar tuh dibully di tempat koksis. Ini kecampur lagi. Kalian nggak punya kegiatan lain apa? Nggak ada kegiatan lain. Harusnya kalian yang cari kegiatan lain. Jangan ngebully Mudafar sama Krisna aja. Kita ini udah senior. Harusnya jadi contoh adik kelas. Lagian banyak kok kegiatan bermanfaat yang lainnya. Gak kayak gini. Hah? Emang kita ngapain? Semena-mena gimana? Orang kita cuma ngajak bicara, bukan membuli. Sudah jelas-jelas kalian mengatakan hal-hal kekurangan tentang mereka. Disebut apa tuh kalau nggak membuli? Emang kalian pikir ngebully kasih pengaruh yang baik? Enggak kan? Ini nih yang sok paling bijak, nggak tahu kejadiannya, sok-sok ngenasehatin lagi. Toh yang kita bicarain emang faktanya begini kok.
Walaupun gitu, kalian kalau ngejelekin fisik orang itu sama aja ngejelekin penciptanya. Kalian tidak mau diperlakukan seperti itu, ya jangan memperlakukan sama orang lain. Emang kalian mau dikata-katain kekurangan fisik kalian? Ayo dong, mulai sekarang kita bangun hubungan pertemanan yang baik. Harus ngedukung satu sama lain, berperilaku adil. Jangan saling mencemooh kayak gini. Iya bener banget, karena pengaruh diri kamu terhadap orang lain dapat mempengaruhi perubahan dengan peka terhadap sekitar, tanggap dengan keadaan, mengurangi mengeluh dan tidak mencela. Aku harap kalian sadar semua perbuatan kalian ini. Aku sama Nadia di sini cuma mengingatkan kalian, gak ada yang namanya menggurui kalian. Ayo dong kita sama-sama menghilangkan kebiasaan bully di luar sana. Soalnya zaman sekarang udah banyak korban bully. Tolong segera kalian selesaikan dengan baik masalah seperti ini. Tidak ada manfaatnya jika kalian teruskan, dan juga biar bisa menyebabkan pengaruh baik pada teman-teman yang lain. Maaf ya, enggak janji kok nggak ngulangi lagi. Ya kak. Maaf ya. Iya kak. Nah, bagaimana videonya? Bagus bukan? Setelah ini akan ada kotak perubahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah beberapa kegiatan atau acara yang telah kita lalui, silahkan kalian tulis beberapa hal yang ingin kalian ubah dari lingkungan setempat dan buat perubahan yang ingin kalian terapkan. Silahkan kalian tuliskan ke dalam kotak perubahan. Kami akan memilih beberapa kertas dari kotak perubahan yang telah kalian buat. Mengurangi candaan yang konteksnya membahas kekurangan fisik atau aib seseorang yang sudah dinormalisasikan saat ini. Di era sekarang seringkali candaan keluar dari konteks menghibur, seperti bercanda dengan membahas kekurangan fisik atau aib seseorang yang memungkinkan timbulnya rasa sakit hati dan tidak nyaman dari orang yang dibuat candaan tersebut. Contoh yang sering kita temukan yaitu seorang teman yang niatnya membuat candaan lelucon membahas tentang fisik teman yang lain, sedangkan temannya tersebut merasa tidak nyaman, sakit hati, dan tidak percaya diri. Hal-hal tersebut termasuk ke dalam bullying verbal, disengaja maupun tidak disengaja. Oleh karena itu, kita tidak boleh membahas fisik seseorang untuk dijadikan candaan atau bahan lelucon. Lalu yang selanjutnya adalah mengubah hubungan yang toksik menjadi hubungan yang sehat atau tidak ada paksaan. Seperti yang kita ketahui di lingkungan sekarang sudah banyak kita temukan hubungan yang toksik atau yang dimaksud dengan hubungan yang kurang sehat. Contoh saja di lingkungan pertemanan, saat ada suatu circle dan ada salah satu teman yang bergabung dengan circle lain, maka ia akan dimusuhi oleh circle-nya sendiri. Padahal berteman atau bergaul seharusnya dengan siapa saja, tidak menurut circle-circle-nya masing-masing. Lalu contoh yang kedua adalah jika ada sepasang teman A dan B dan si A membenci si C, maka si B juga harus membenci si C. Padahal pengalaman seseorang dengan orang lain tentu akan berbeda-beda. Jika si A mempunyai pengalaman yang buruk dengan si C, maka tidak perlu memaksakannya kepada pengalaman si B yang menurutnya masih baik dengan si C. Jadi, oleh karena itu, kita tidak bisa memaksakan atau membandingkan pengalaman kita dengan pengalaman orang lain agar orang lain juga berbuat sama dengan apa yang kita lakukan.
pendengar yang baik. Saat ini banyak orang menganggap bahwa berbicara menjadi aspek komunikasi yang dominan, padahal mendengarkan juga sama pentingnya. Contoh yang sering kita temui yaitu seorang anak yang diajak berbicara oleh temannya seringkali mengabaikannya. Hal tersebut bisa menyinggung perasaannya dan merasa tidak dihargai. Oleh karena itu, jika kita ingin menjadi pendengar yang lebih baik, maka kita harus atau perlu mendengar dengan lebih baik. Lalu yang berikutnya adalah ingin merubah pola pikir pergaulan bebas yang dianggap keren atau kekinian. Pergaulan bebas yang dimaksud adalah tidak adanya batasan antara laki-laki dan perempuan. Di era sekarang ini atau di era saat ini sudah banyak kita temukan pergaulan bebas yang marak terjadi di kota-kota besar, bahkan ibu kota. Pergaulan bebas yang sudah banyak menjurus ke hal-hal yang negatif daripada hal-hal yang positif. Contohnya saja, banyak kasus pergaulan bebas yang mengakibatkan: pertama, anak sekolah menjadi lupa kewajibannya menjadi siswa, yaitu belajar dan mengerjakan tugasnya. Lalu yang kedua, mereka lebih lupa untuk menjaga dirinya sendiri. Padahal tentunya pergaulan bebas mempunyai resiko yang berbahaya yang dapat merugikan pihak satu maupun pihak lainnya, hingga dapat terjadi pembulian. Contohnya saja bullying seksual dan bullying verbal. Bullying seksual dapat terjadi seperti yang kasus-kasus yang sudah terjadi, yaitu hamil di luar nikah atau pencabulan terpaksa. Perubahan yang terakhir yang dilakukan ini yaitu belajar saling mengendalikan emosi dan ego serta lebih mengoreksi diri sendiri. Biasanya saat seseorang mulai emosi dan emosinya mulai tidak terkontrol, bisa saja orang tersebut mengeluarkan kata-kata yang buruk atau perilaku yang membahas kekurangan fisik seseorang atau bahkan melakukan kekerasan fisik. Hal seperti ini termasuk bullying fisik dan bullying verbal. Berikut ini akan ada tabel perilaku positif. Apa itu tabel perilaku positif? Selanjutnya akan dijelaskan oleh agen perubahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan menyampaikan hasil presentasi dari kami tentang perilaku positif. Apa saja sih perilaku positif yang dapat kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari? Perilaku positif yang pertama yaitu membuat teman merasa dihargai. Membuat teman merasa dihargai termasuk hal yang penting dalam sebuah pertemanan ya teman-teman. Teman akan merasa nyaman saat kita bisa menghargai apa yang mereka lakukan. Teman akan senang, akan nyaman saat berteman dengan kita. Lalu bagaimana sih contoh dari membuat teman merasa dihargai? Contohnya yaitu saat teman kita berbicara dengan kita, maka kita harus mendengarkan, memperhatikan dengan baik, merespon dengan baik, dan menjawab pertanyaan saat teman kita sedang bertanya pada kita. Kemudian perilaku positif yang kedua yaitu membuat teman merasa diterima. Membuat teman merasa diterima termasuk perilaku positif ya teman-teman. Saat teman kita datang menemui kita, maka kita harus bisa membuat teman merasa diterima oleh kita agar teman kita tidak merasa diabaikan. Lalu apa sih contohnya? Contohnya yaitu saat teman kita datang, maka kita harus tersenyum dengan tulus, menyapa dengan baik, atau berjabat tangan. Perilaku positif selanjutnya adalah membuat teman merasa tenang ketika gugup. Saat teman kita akan melakukan suatu hal yang membuatnya gugup, maka kita harus bisa menenangkan kegugupan itu. Contohnya dengan memberi semangat, memberi motivasi, mengajaknya berbicara tentang hal yang bisa membuat teman kita merasa tenang. Teman akan merasa lebih percaya diri, dia merasa bahwa dia tidak sendiri. Dia bisa menghilangkan rasa gugupnya dan tergantikan dengan semangat. Perilaku positif yang keempat yaitu berbicara baik dan sopan. Bagaimana sih berbicara baik dan sopan?
Berbicara yang baik dan sopan yaitu mengatakan hal yang positif, tidak menyinggung, dan tidak berkata kotor. Contohnya, berterima kasih ketika kita mendapat bantuan dari teman dan meminta maaf ketika kita melakukan kesalahan kepada teman. Manfaat positif yang kita dapatkan yaitu kita akan terjalin pertemanan yang sehat. Perilaku positif yang selanjutnya adalah menolong teman yang kesulitan. Inti dari tabel ini adalah ketika teman kita membutuhkan bantuan dari kita, maka kita harus menolong dengan apa yang kita bisa. Contohnya, teman kita tidak bisa berjalan dengan baik karena habis jatuh, maka kita harus mengadainya dan menemaninya berjalan. Itu memang terlihat biasa, tapi teman kita akan merasa sangat dipedulikan. Perilaku positif yang terakhir adalah menjaga kepercayaan teman. Dalam sebuah pertemanan, bukan hanya kenyamanan yang kita dapatkan, tetapi juga kepercayaan satu sama lain. Jika kita sudah sangat dipercaya teman, maka kita harus menjaga kepercayaan itu. Contohnya, ketika kita mengatakan untuk belajar bersama, maka kita harus menepatinya dan belajar bersama dengan tepat waktu. Manfaat dari perilaku tersebut, maka teman kita tidak merasa dihianati, tidak merasa diremehkan, dan merasa dihargai. Sekian presentasi dari kami. Mohon maaf apabila ada salah kata. Terima kasih sudah menyaksikan presentasi kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, dan yang terakhir adalah deklarasi dan penandatanganan menolak perilaku perundungan. Terima kasih. Dengan ini saya siap melakukan perilaku positif. Saya siap berperilaku positif. Dengan ini saya siap berperilaku positif. Perilaku positif Dan mencegah perundungan. Dengan ini saya siap berperilaku positif dan mencegah perundungan. Salam agen perubahan. Salam agen perubahan. Salam agen perubahan. Aku, kamu, agen perubahan. Kamu, aku, agen perubahan. Kita semua agen perubahan. Kerja sama buat perubahan. Mari berkawan, bukan cari lawan. Saling bersahabat, tolak perundungan. Semua bahagia tanpa kekerasan. Untuk menutup acara pada siang hari ini, marilah kita saksikan hasil karya yel-yel dari agen perubahan. Sebelumnya, kami selaku MC pamit undur diri. Mohon maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam agen perubahan. Selamat menyaksikan. Aku, kamu, agen perubahan. Kamu, aku, agen perubahan. Kita semua agen perubahan. Kerja sama buat perubahan. Mari berkawan, bukan cari lawan. Saling bersahabat, tolak perundungan. Semua bahagia tanpa kekerasan. Bergandengan tangan buat perubahan. Hey! Aku, kamu, agen perubahan. Kamu, aku, agen perubahan. Kita semua agen perubahan. Kerja sama buat perubahan. Mari berkawan, bukan cari lawan. Saling bersahabat, tolak perundungan. Semua bahagia tanpa kekerasan. Bergandengan tangan buat perubahan. Hey! Alhamdulillah telah sampai di penghujung acara. Terima kasih kepada apresiasi yang telah menyaksikan serta mendukung kegiatan terus pada pagi hari ini. Kita akhiri dengan pembacaan doa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Kami selaku MC mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.